Ukraina adalah negara yang sangat ngebet jadi anggota NATO sejak 1992 dan sudah bermitra dengan NATO. Keuntungan jadi anggota NATO adalah paling tidak jadi sekutu utama non-NATO adalah jaminan militer dari banyak negara, terutama Amerika Serikat. Tapi Tunisia ini berbeda. Tunisia justru menolak tawaran NATO untuk jadi mitra. Padahal negara-negara yang ada di Timur Tengah adalah yang paling rawan gejolak dan perang saudara. Terus, bagaimana sebenarnya militer Tunisia bersiap untuk menghadapi kondisi itu? Seberapa besar sebenarnya kekuatan militer Tunisia? Kalau kita bicara sejarah, tentara Tunisia ini didirikan di tahun 1956. Tentara Tunisia di era modern memang sudah dibentuk sejak 1831, tapi selama masa kolonial Prancis, Tunisia tidak punya personil aktif. Orang Tunisia direkrut ke dalam Angkatan Darat Prancis untuk mengisi pos infanteri dan kavaleri. Sepanjang sejarah kekuatan militer Tunisia tidak sama dengan negara-negara tetangganya. Secara historis, tentara di Tunisia ini lemah, baik secara militer maupun politik. Mengapa militer Tunisia lemah? Alasannya karena kekurangan dana. Tapi kekurangan dana bukanlah alasan utamanya. Pelemahan militer Tunisia sebenarnya dilakukan oleh pemerintahannya sendiri. Setiap pemerintahan yang terpilih seringkali takut memperkuat militernya karena seringkali militer yang kuat dan independen akan memimpin kudeta. Dan itu terjadi di banyak negara-negara Timur Tengah. Makanya, pelemahan militer yang dilakukan sebagai rangkaian tindakan untuk mencegah kudeta. Kondisi ini terjadi di masa-masa kemerdekaan sekitar tahun 1950-an. Nah, untuk mengecilkan peran militer, pemerintah membatasi anggaran belanja dan memastikan kepemimpinan militer dirotasi agar tidak terjadi akumulasi kekuasaan. Siapapun yang berkuasa tugasnya adalah menekan kekuatan militer dan memperketat kendalinya atas militer. Ketakutan ini bukan tanpa bukti. Selama tahun 1980-an, kebijakan peningkatan impor senjata meningkatkan kapasitas militer. Habib Bourguiba yang saat itu terpilih sebagai Presiden Tunisia mengangkat Jenderal Ben Ali sebagai Perdana Menterinya. Belakangan Ben Ali merekayasa kudeta tak berdarah melawan Bourguiba dan berkuasa sampai pemberontakan tahun 2010. Kekuatan militer baru ditingkatkan setelah revolusi musim semi Arab sukses di Tunisia yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Ben Ali. Akhirnya, dari tahun 2011 sampai 2016, anggaran pertahanan pun ditingkatkan. Kerjasama militer juga diperluas. Militer Tunisia yang dianaktirikan secara historis oleh pemerintahannya sendiri pun mulai membaik. Meski terbilang militer Tunisia ini semakin membaik dan meski anggaran dan kerjasama militernya sudah ditingkatkan, tetap saja Tunisia masih tetap sebagai negara dengan militer paling kecil di tanah Arab. Personilnya hanya 100.000, di mana Tunisia sama sekali tidak punya personil cadangan. Personil aktif militer Tunisia jumlahnya 90.000, sisanya itu para militer. Personil militer Tunisia memang terbilang kecil, tapi kalau kita bandingkan rasionya dengan jumlah penduduk yang ada di Tunisia, dengan jumlah penduduk sekitar 11,8 juta, rasio jumlah personil Tunisia masih lebih besar dari Indonesia yang ada di urutan 13. Jumlah rasionya itu 0,8% dari jumlah penduduk, sementara Indonesia hanya 0,4%. Tapi tetap saja, kalau kita bicarakan peringkat, Tunisia hanya ada di urutan ke-73 dari 145 negara. Bahkan peringkat di negara-negara Timur Tengah saja, Tunisia tidak masuk 15 besar. Untuk meningkatkan kemampuan militernya, Tunisia lalu melakukan banyak kerjasama militer dengan negara lain, termasuk Amerika. Nah, di Juni 2023 kemarin, militer Tunisia ini ikut serta dalam latihan internasional Singa Afrika. Total, ada 18 negara dengan 8.000 personil berpartisipasi dalam latihan ini. Tunisia juga mengembangkan pasukan elitnya. Pasukan khusus Tunisia dikenal dengan nama Group de Forces Special atau GFS. Ini adalah pasukan khusus yang dibentuk dari Matra Tentara Darat Tunisia.
Tadi sudah kita singgung tentang kondisi di Tunisia di mana anggaran belanja militer terus diminimalisasi. Ini jelas terlihat kalau kita lihat grafik ya, dari tahun 1960 sampai di tahun 1970. Yang terlihat, anggaran militer Tunisia ini merayap, tidak ada kenaikan yang signifikan. Anggaran pertahanan Tunisia seperti tadi sudah disinggung, naik saat ada revolusi di tahun 2011. Sebagai contoh, anggaran militer Tunisia sebelum revolusi itu hanya 528 juta US dollar. Lalu di tahun 2015 meningkat jadi 2 kali lipat. Tunisia beralih dari yang tadinya hanya membelanjakan 1,51% dari PDB-nya menjadi 2,32% di tahun 2016. Tren anggaran militer Tunisia pun sejak revolusi mengalami kenaikan. Anggaran pembelanjaan pertahanan militer Rusia untuk tahun 2021 misalnya, jumlahnya 1,25 miliar US dollar atau sekitar 19 triliun rupiah. Jumlah ini memang terbilang sangat kecil dan tidak sebanding dengan Indonesia yang mencapai 8,26 miliar US dollar. Tapi kalau kembali menyinggung tentang rasio pembelanjaan militer dengan PDB-nya, rasio Tunisia ini nyatanya lebih besar. Rasio anggaran belanja militer Tunisia terhadap PDB negaranya itu sebesar 2,8%, sementara Indonesia hanya 0,7%. Di awal-awal juga kita singgung tentang penolakan Tunisia untuk menjadi negara mitra NATO, padahal ada tawaran 3 juta euro agar NATO bisa mengakses pangkalan militer Tunisia, tapi itu ditolak. Tapi, meski Tunisia menolak peran NATO untuk bisa mengakses pangkalan militer Tunisia, baik NATO dan Amerika Serikat sudah sejak lama berperan aktif dalam memiliterisasi negara-negara Afrika termasuk Tunisia. Aliansi militer Amerika Tunisia dimulai bahkan sudah sejak lama, sejak di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, dan sudah berkontribusi selama 1 dekade. Sebenarnya, ada alasan keengganan Tunisia bermitra secara dalam dengan NATO. Ini dikarenakan ketidakstabilan di Afrika sejak revolusi musim semi Arab. Tunisia dituntut untuk memperkuat hubungannya dengan negara tetangga dalam menjaga perbatasan secara bersama, salah satunya dengan Aljazair. Karena Aljazair adalah negara yang menentang kehadiran militer barat di wilayahnya, ini juga berdampak ke Tunisia yang menjalin hubungan yang kuat dengan Aljazair. Tunisia di antara pilihan menjalin kerjasama dengan Aljazair yang secara langsung dapat membantu ketegangan pasukan pemberontak di wilayah perbatasan. Ataukah menerima kerjasama dengan NATO yang menginginkan adanya kerjasama militer di wilayah operasi Tunisia. Inilah yang menjadi alasan kenapa Tunisia menolak tawaran NATO. Tunisia menganggap kerjasama dengan Aljazair dalam menjaga perbatasan itu lebih penting ketimbang menerima tawaran NATO. Tapi, bantuan dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat terhadap Tunisia tetap ada karena pada dasarnya negara-negara Eropa tetap masih punya kepentingan dengan Tunisia. Sebagai contoh, alutsista angkatan daratnya, Tunisia ini punya sekitar 145 unit tank, sekitar 23.200 kendaraan, dan sekitar 105 artileri tarik. Dari alutsistanya yang dimiliki Tunisia, hampir semuanya diimpor dari negara-negara barat. Untuk tank tempur utama, Tunisia menggunakan M60A1 Patton generasi kedua dari buatan Amerika Serikat. Sementara untuk tank ringannya, Tunisia menggunakan SK-105 Courazier buatan Austria. Senjata-senjata yang Tunisia punya juga dari barat. Sementara untuk kendaraan, sama juga, semua dari barat. Kecuali kendaraan pengangkut personil lapis baja NIMR yang merupakan buatan Uni Emirat Arab. Amerika Serikat juga sejak 2016 secara konsisten mengirimkan 1 set peralatan militer termasuk mobil jeep dan pesawat terbang. Peningkatan militerisasi dari Tunisia dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa ditujukan untuk mencegah pencari suaka dan imigran non-Uni Eropa memasuki wilayah Eropa lewat laut Mediterania. Untuk alutsista angkatan udaranya, dari 152 total pesawat yang terdiri dari 11 pesawat tempur, 101 helikopter, 10 pesawat angkut, dan 30 pesawat latih, hampir semuanya didatangkan dari Amerika. Untuk pesawat tempur misalnya,
Tunisia menggunakan Northrop F5 yang dikirim sejak tahun 1984. Sementara untuk helikopternya, hampir semua buatan Amerika, mulai dari Bell 412, Bell 205, Bell OH-58, keluarga helikopter militer yang diproduksi oleh Bell Helicopter. Ada juga Sikorsky Double-H3 dan Sikorsky UH-60. Ditambah dengan buatan Prancis seri Alouette dan Eurocopter AS-350. Selain bermitra dengan Amerika Serikat dan Prancis, Tunisia juga bermitra dengan Turki. Total nilai impor Tunisia dari Turki di tahun 2020 sebesar 150 juta US dollar. Produk yang didatangkan berupa drone UAV TAI Anka, kendaraan lapis baja Ecder Yalkin, dan BMC Kirpi untuk mengantisipasi ranjau dan ancaman balistik. Alutsista Angkatan Laut Tunisia adalah yang paling lemah. Total asetnya itu hanya 40 unit, di mana semuanya adalah kapal patroli. Tapi sebenarnya kalau disinggung sejarahnya nih ya, Angkatan Laut Tunisia adalah salah satu yang tertua, disegani, dan banyak terlibat perang semenjak masih bagian dari Angkatan Laut Corsair Kesultanan Ottoman.